Kekuatan binatang bertanduk emas berasal dari dunia internalnya. Semakin kuat dunia internalnya, semakin kuat pula binatang bertanduk emas. Ketika binatang bertanduk emas menembus ke level semesta, tidak hanya ukurannya meningkat secara signifikan dibandingkan saat berada pada level bintang, tetapi dunia internalnya juga meluas lebih dari 10 kali lipat. Hal ini memungkinkan kekuatan binatang bertanduk emas mengalami lonjakan kualitatif. Jadi, selain dari keuntungan dalam hal ukuran, manfaat apa yang dibawa binatang bertanduk emas level semesta bagi Luo Feng? Biar saya bagikan dengan Anda melalui video ini hari ini. Setelah binatang bertanduk emas menembus ke level semesta, ada 3 manfaat utama yang dibawa bagi Luo Feng. Pertama-tama, ada peningkatan signifikan dalam energi spiritualnya, kekuatan aslinya, dan kekuatan tekadnya. Seperti yang Anda ketahui, jalur kultivasi utama Luo Feng adalah sebagai pengendali di antara para pembimbing roh. Energi spiritual yang kuat sangat penting bagi pengendali karena secara langsung menentukan bentuk dan kekuatan serangan senjata roh mereka. Banyak pengendali tidak dapat mempertahankan dan terus menggunakan serangan kuat dalam pertempuran karena keterampilan ini mengkonsumsi banyak energi spiritual. Meskipun para pembimbing roh dapat mengisi kembali energi spiritual dengan menyerap energi kosmik, mereka seringkali tidak dapat mengisi kembali energinya tepat waktu sebelum habis dalam pertempuran sengit, akhirnya membahayakan mereka. Namun, Luo Feng tidak menghadapi masalah ini karena ia dapat mengisi kembali energi spiritual yang terkuras dari dunianya dalam waktu. Dengan dunia internal yang mencakup 1000 km, yang luasnya dibandingkan dengan tinggi Luo Feng yang kurang dari 2 meter, ini memberikan sumber pasokan energi spiritual yang konstan, memberinya keuntungan signifikan dalam pertempuran. Energi spiritual yang kuat tidak hanya memungkinkan Luo Feng melepaskan serangan kuat tetapi juga memungkinkannya menggunakan teknik rahasia serangan jiwa seperti segel jiwa 10.000 pedang. Selain itu, tekad yang kuat membuat Luo Feng lebih sedikit rentan terhadap metode serangan jiwa dalam pertempuran di peringkat yang sama, seperti ilusi. Selain itu, Luo Feng dapat mengatasi musuh. Misalnya, dalam pertempuran, menggunakan segel jiwa 10.000 pedang untuk serangan jiwa menyebabkan sakit kepala yang sangat bagi musuh. Jika lawan kehilangan fokus sejenak dalam pertempuran, Luo Feng bisa membunuhnya. Tentu saja, premisnya adalah bahwa alam jiwa lawan inferior dibandingkan dengan Luo Feng, metode pertahanan jiwa mereka lemah, dan mereka tidak menggunakan teknik rahasia ilusi yang canggih. Sebaliknya, serangan jiwa Luo Feng mungkin tidak hanya gagal tetapi juga mudah dikontra oleh lawan. Kedua, Luo Feng memperoleh kepemilikan domain lebih awal. Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi di alam semesta, para prajurit biasanya membentuk hubungan dengan alam semesta dan mengendalikan ruang sekitarnya, akhirnya membentuk domain mereka setelah menembus ke level semesta. Prajurit level semesta yang belum membentuk domain untuk waktu yang lama pada dasarnya tidak dapat menembus ke level penguasa domain. Namun, binatang bertanduk emas, dengan garis keturunannya yang puncak, dapat memperoleh domain dengan memakan logam bahkan tanpa kultivasi yang rajin. Yang lebih menguntungkan lagi bagi prajurit lain adalah bahwa tingkat domain binatang bertanduk emas akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhannya. Dengan kata lain, jika Luo Feng memiliki dana kultivasi yang cukup untuk membeli kombinasi logam terbaik, tidak hanya ia dapat mempercepat evolusi binatang bertanduk emas, tetapi ia juga dapat meningkatkan tingkat domain. Inilah mengapa, setelah awalnya tidak memiliki domain, tingkat domain Luo Feng dengan cepat melampaui tingkat domain Hong dan Lei Shen setelah memperolehnya. Pada level bintang, ketika mencapai peringkat ke-7, domain Luo Feng sudah mencapai level ke-4 dan dengan cepat naik ke level ke-9. Ini berarti bahwa Hong dan Lei Shen tidak akan lagi menjadi lawan bagi Luo Feng karena semakin tinggi level domain, semakin kuat penindasan terhadap lawan. Ketiga, Luo Feng mendapatkan pemahaman awal tentang hukum asli. Biasanya, para prajurit hanya mendapatkan wawasan tentang hukum asli atau melintasi ambang latihan hukum asli ketika mereka menembus ke level penguasa domain, dan domain mereka mencapai level ke-8 atau ke-9. Namun, karena difavoritkan oleh hukum asli emas, binatang bertanduk emas, bahkan dengan hanya tingkat domain 1 setelah mencapai level semesta, dapat secara samar-samar merasakan hukum asli. Ini memungkinkan Luo Feng menggunakan kekuatan hukum bahkan ketika ia berada pada level bintang. Tidak seperti domain, hukum asli tidak sederhana, mereka seperti kekuatan alam semesta. Setelah melewati ambang batas hukum asli, para prajurit dapat meminjam kekuatan alam semesta dan mengintegrasikannya ke dalam serangan mereka, secara signifikan meningkatkan kekuatan serangan mereka. Anda mungkin tidak mengingatnya, tetapi binatang bertanduk emas tidak hanya memiliki teknik rahasia bawaan, penguatan, tetapi juga teknik rahasia turunan, dewa dunia.
Dengan menggunakan kedua teknik rahasia ini secara bersamaan, bersama dengan kekuatan hukum asli, Luo Feng hampir tidak terkalahkan pada level bintang kecuali ia bertemu dengan seorang jenius super. Dan binatang bertanduk emas level semesta 1, di bawah berkah teknik rahasia dan hukum, bahkan dapat meningkatkan kekuatannya 10 kali lipat, dengan mudah membunuh prajurit level semesta 5. Jika dilengkapi dengan senjata ilahi seperti senjata Yanshen, tidaklah tidak mungkin bagi binatang bertanduk emas untuk mendominasi pada level semesta. Hanya disayangkan bahwa senjata Yanshen tidak cocok untuk binatang bertanduk emas. Dibandingkan dengan para pembimbing roh, binatang bertanduk emas lebih cocok untuk pertarungan jarak dekat karena ia adalah prajurit lahir. Mengenai senjata apa yang paling cocok untuk binatang bertanduk emas, Luo Feng hampir tidak akan menemukan yang cocok di domain manusia. Lagi pula, siapa yang akan repot-repot membuat senjata untuk ras asing? Selain itu, binatang bertanduk emas adalah makhluk langka, dan manusia tidak begitu banyak mengetahui tentang mereka. Namun, binatang bertanduk emas tidak memerlukan senjata apapun karena tubuhnya yang tangguh itu sendiri adalah senjata yang sangat baik. Sebelum kita akhiri video ini, mari kita bicarakan tentang sesuatu yang tidak terkait. Apakah Anda pernah menyadari bahwa tim produksi telah mengubah subjudul menjadi Pertempuran Jenius? Apakah ini berarti bahwa setelah musim ini, tidak akan ada jeda tetapi justru kelanjutan ke musim berikutnya? Tetapi apakah Anda berpikir mereka mungkin akan sementara meninggalkan penonton dan meningkatkan kualitas animasi? Misalnya, dengan meningkatkan penyusunan plot, karena pada akhirnya, episode 124 menarik cukup banyak kritik, bahkan cacian terhadap tim produksi. Apa pendapat Anda tentang hal ini? Adapun setelah Pertempuran Jenius, jika tim produksi tidak memberikan lebih banyak adegan kepada Hong dan Lei Shen, maka para penggemar Hong dan Lei Shen mungkin harus mengucapkan selamat tinggal pada mereka. Karena setelah Pertempuran Jenius, mereka pada dasarnya dapat dianggap offline. Itu saja untuk video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Anda memiliki hari yang menyenangkan.